ada settlement ya. Settlement itu pada pondasi gitu ya. Dan pada pondasi ya untuk pondasi tiang ya. Nah, sebenarnya ada settlement pada ini batuan gitu ya. Ini ya. Saya lihat judulnya saja ya. Tangan saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, ya jadi settlement yang ada di bedrock, kemudian settlement yang ada di pasir gitu ya. Kemudian yang ketiga settlement yang ada di clay gitu ya. Nah, untuk settlement yang ada di pasir, ini rumusnya berbeda ya. Kemarin belum dijelaskan, tapi ini sebenarnya ini ada di buku yang lain, ada gambar-gambarnya. Di sini kebetulan tidak tersedia gambarnya. Tapi mudah-mudahan dari keterangan ini saja ya sudah jelas. Tapi kapan-kapan mungkin ini saya detailkan dengan gambarnya ya. Oke, jadi prinsipnya ada settlement pada clay, settlement pada sand, kemudian settlement pada bedrock ya. Bedrock itu batuan ya. Jadi betul-betul duduk di tanah keras ya atau batuan. Nah, yang kemarin kita sudah bahas ya, kita itu ada rumus ini ya, settlement pada rempung yaitu dengan settlement konsoli dengan rumus ini ya, rumus ini. Kemudian contohnya itu di halaman 370 ya, 370. Silakan baca kembali nanti ya sama Anda prinsipnya itu ya. Kemudian sini ada contoh ya di example 1015 ditanyakan total settlement pada fair foundation ya yang terjadi pada tanah lempung gitu ya. Nah, soalnya adalah di loncat ya, ini soalnya adalah ini gitu ya. Halaman 373 ya. Kemudian prinsipnya adalah seperti kemarinnya. Jadi apabila terjadi pada deep clay ya, deep clay itu letak imaginary voting itu di 23D ya. Untuk D-nya sendiri adalah total panjang yang panjang atau bore file-nya ya. Kemudian untuk kondisi tertentu, yaitu di sini ada soft clay dan stiff clay ya, nomor B ini ya. Nah ini imaginary voting itu letaknya di ujung tiang yang langsung di sepanjang D ini. Kemudian kita imaginary votingnya di sini. Ya. Nah ini distribusi bebannya adalah 1:2 di sini ya. Oke, suara saya kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Oke. Bapak. Lebih detail lagi, Anda nanti lihat contoh yang ada di 7373 ya, halaman 733 ini. Contoh dengan begitu detailnya ya, cuma satuannya yaitu satuan Inggris ya, bukan satuan internasional. Itu ya diikuti saja lah, itu hanya kedetail saja ya masalah satuannya ya. Kemudian di sini yang dilihat ya,
gambarnya saya perbesar ya. Nah, aduh pecah. Agak pecah, saya perbesar ya. Intinya begini, pada lapisan di atas ini ya, sampai sini ya, ini sampai sini ya. Yang kita tinjau penurunannya adalah di sini ya, setelah dari sini ke sini ya. Nah, ambil tengah-tengahnya di mana, di sini di elevasi 66 ya, elevasi 66 di sini. Kita ambil, jadi Anda mencari P0 ya pada elevasi 66 ya. Kemudian Anda lihat di sini ada lapisan lagi gitu ya. Lapisan yang kedua itu elevasi di tengah-tengahnya adalah elevasi 49 ya, 49 di sini nih, 49. Nah, dihitung sedemikian rupa. Ini cara menghitungnya ya untuk mencari P0 ya. Jadi ikuti ya. Ambil di tengah-tengahnya. Ini adalah satu cara kita sekali hitung begitu ya. Kemudian untuk delta P juga pada elevasi 66 tadi di tengah-tengahnya ya. Kemudian pada elevasi yang 49 karena ada dua lapis yang kita hitung ya. Nah, kemudian dihitung sedemikian rupa, masukin rumus ya. Kita akan dapat nilainya adalah di sini 4,9 in atau 0,41 feet ya. Itu salah satu caranya karena CC-nya sudah ada, H-nya sudah ada, E0-nya sudah ada datanya, P0-nya dicari sudah ya. Kemudian delta P-nya sudah Anda cari ini. Jadi angka-angka ini sudah ada, akan didapat nilai yang ada ini ya. Nah, ini sebenarnya 4,9 ini penjumlahan antara settlement di lapis yang pertama ya sama settlement di lapis yang kedua tadi ya. Karena parameternya berbeda di sini. Ini parameternya di sini adalah ini ya. Nah, lapisan yang kedua itu parameternya ini clay tapi parameternya ini. Oke. Jadi terpaksa Anda mencari dua ini ya. Settlement tapi dua kali, dua lapis. Lapis yang pertama sama lapis yang kedua di bawah imaginary voting yang kemarin diterangkan ya. Nah, imaginary voting itu kebetulan ini didapat di sini ya. Di sini ya, yang ini. Metode yang satu ini, yang kemudian metode yang kedua ya berbeda lagi tergantung kondisinya ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke ya. Ini kalau melihat contoh dari buku itu, saya kira karena dua lapis ya Anda harus teliti ya. Nah sebenarnya ini kembali lagi ke sini, ini potongan saya sama juga sama ini ya. Kalau nah seperti ini ya. Jadi metode tadi ya. Metode tadi adalah mengikuti metode yang ini ya. Di tengah-tengah lapis kita pakai metode ini langsungnya. Nah, untuk mencari delta P dengan metode lain bisa dengan 1/6 Anda cari di sini ya, delta P di sini, delta P di sini ya. Kemudian delta P di bottom ya. Nah, dari sini kita cari rata-ratanya. Delta PAV adalah 1/6 dalam kurung delta PT
kali 4 delta P medium ya, ditambah delta P bottom ya. Atau ini yang lebih jelas, karena ini tulisannya kurang jelas ya. Saya perjelas ini di bawah ini. Nah. Halo, bisa diikuti? Metode yang tadi pakai metode ini yang sekali hitung di tengah-tengah lapisan ya. Ini kalau pondasi dangkal. Kita pondasi dalam itu ibaratnya seperti pondasi dangkal juga, tapi di pondasi dalam kita pakai imaginary footing ya namanya. Kalau pondasi dangkal adalah namanya footing saja. Halo, bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, coretan saya yang dulu ini seperti ini ya. Caranya mencari itu seperti ini. Mungkin nanti ini saya kirim. Oh, udah dikirim kalau nggak salah ya. Sayang kecil banget. Jadi intinya seperti ini ya. Ada P, ini ada ini, kemudian ya, imaginary votingnya di mana ya letaknya. Ini membentuk sudut 30 derajat. Kita cari senternya di sini ya, titik senternya. Rumusnya masih sama gitu ya. Ini. Nah, ada H. H-nya ini saya kasih tanda adalah bintangnya. Nah, H bintang itu ada dua kondisi ya. Ini H bintang itu sama dengan H ini, kalau H 6 meter, H bintang ini dalam kondisi kalau tanahnya ini permeable ya. Di bawah itu, sorry, kalau tanahnya impermeable ya. Kalau tanahnya di bawah sini kondisinya permeable, hanya H bintangnya adalah H bagi 2 karena kondisi tanahnya berbeda di sini ya. Untuk permeable kondisi tanah di tanah kerasnya di sini misalkan pasir gitu ya. Kondisinya hanya ini adalah H dibagi 2 ya. Halo, bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya. Hitungan untuk P0 hitungannya adalah H1 kalikan gamma ya. Ditambah H2 kali gamma aksen. Gamma aksennya dari data awalnya kita punya data gamma saturated ya. Gamma saturated ya. Gamma saturated, gamma jenuh. Biasanya data awalnya ini ya. Nah, gamma aksen adalah gamma saturated ya. Gamma saturated di lapisan tersebut gitu ya. Gamma terendam air ya. Oke. Dikurangi gamma W. Gamma water ya. Gamma air ya. Jelas? P0-nya adalah H1 kali gamma di lapisan yang bersangkutan ditambah H2 kali gamma aksen. Gamma aksennya dapat gamma saturated dikurangi gamma W. Gamma W adalah gamma air ya. Ini ya. Nah, kalau satuannya gamma air adalah ini ya. 1 ton per meter kubik, atau kalau pakai satuan yang lainnya berbeda sedikit ya. Ayo ini ya, tinggal konversikan aja. Gamma saturated adalah gamma jenuh dari tanah. Kalau di atas muka air ini gamanya gamma saja atau gamma monster, gamma M. Kalau di bawah muka air itu gamanya gamma saturated, tapi yang kita hitung adalah gamma aksennya ya. Untuk yang di bawah ini ya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode yang satu ini ya. Bisa menggunakan metode yang ini, silakan aja. Ini untuk ketelitian bisa saja pakai menggunakan metode ini ya. Ini alternatifnya ya, alternatifnya pakai metode ini sebagai alternatif. Cuma Anda harus
hitung di atas, di tengah, di bawah gitu ya. Nah, untuk metode ini dihitung di tengah-tengah lapisan aja, yaitu di titik C ini ya. Nah, kalau mau lebih teliti lagi silakan di titik topnya, di titik mediumnya, di titik bottomnya, boleh seperti itu ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan settlement ya. Kembali lagi kalau untuk settlement di pasir ini pelajari lagi ya nanti ya ini ya. Atau dari sini dibikin sketnya juga boleh ya. Ini apa? S adalah settlement group, SG adalah settlement pada single file ya. Terjadinya adalah pada loading test ya. Settlement pada loading test. Pada B aksennya adalah dimensi dari file grupnya sendiri, kemudian B-nya diameter dari file yang dites. Nah, ini sebenarnya kalau ada gambarnya lebih bagus lagi ya, yang ini. Di buku Prakas ada ini kalau mau ini. Kebetulan yang ini di di buku Cheng Liu ini sama BFT ini kurang gambarnya tidak dimunculkan. Ya. Oke, kita review lagi tentang fondasi ya. Halo, masih bisa terlihat ya? Masih, Pak. Oke, fondasi kita review lagi tentang fondasi ya. Nanti ini filenya saya kirim ya. Jadi fondasi tiang itu berdasarkan bahan, berdasarkan daya dukung, berdasarkan metode pelaksanaan, berdasarkan jumlah tiang ya. Kalau berdasarkan bahan fondasi adalah dari kayu, dari baja, ya. Kemudian dari beton gitu ya, pracetak, kemudian beton yang dicor gitu ya. Ini fondasi tiang itu seperti itu ya. Berdasarkan bahan fondasinya. Nah, kalau berdasarkan daya dukung itu ada friction pile ya, ada bearing pile, bearing pile. Nah, yang ketiga adalah kombinasi, dua-duanya bekerja. Yang point bearing pile bekerja, frictionnya bekerja ya, itu kombinasi di antara dua. Kalau berdasarkan metode pelaksanaan ada tiang panjang gitu ya, different pile ya, ada tiang yang dicor ya, tiang panjang yang dicor di tempat, bukan tiang panjang ini ya, tiang cor di tempat ya, different cast in fire atau ini kok. Nah, artinya gini lah, ada tiang panjang, ada different ini agak kurang jelas nih yang kedua. Yang ketiga adalah tiang tiang bor, biasanya bor file ya. Ini yang dua kombinasi antara ini ya. Tiang panjang dulu dicor, kemudian dicor, kemungkinan ini cor yang menggunakan apa namanya baja ya, yang ada lubangnya dicor kemudian ya. Kemudian ada tiang ulir zaman dulu banyak ya, tapi sekarang kayaknya nampaknya jarang gitu ya. Berdasarkan jumlah tiang ada tiang tunggal ya, ada tiang grup ya. Oke. Kemudian untuk pemilihan jenis fondasi tiang ini kita lihat kondisi tanahnya, kita lihat bahan tersedia di lapangan ya, kita lihat kondisi sekitar proyeknya ya. Kemudian ada faktor-faktor teknis di lapangan, silahkan pada saat
mengambil keputusan atau Anda sebagai apa gitu ya, perencana, sebaik-baiknya identifikasi di lapangan begitu teliti dulu ya. Jadi di kontraktor akan sama membangunnya ya. Walaupun bisa ada direvisi sih, tapi sebaik-baiknya tidak perlu ada revisi lah ya. Paling revisi kedalaman atau bagaimana kalau diperlukan ya. Kalau revisi jenis tiang panjangnya, ball pile atau tiang panjang, baik-baiknya udah fix di gambar perencanaannya. Bagusnya seperti itu. Tapi apabila dari perencana memang kurang fix, kontraktor bisa juga mengajukan tentang cara-cara pelaksanaan di lapangan, metode yang lain ya. Oke, reaksi tanah terhadap ini kita lihat ini ya, reaksi tanah. Kemudian jenis keruntuhan ini sudah dibahas kemarin-kemarin ya. Terus dari sisi metode perhitungan ya, kemarin kan sudah dibahas ya, metode perhitungan dengan cara untuk pada tahapan desain ya, pada tahapan desain ini metodenya metode statik ya, kemudian metode statik ya, kemudian data yang digunakan ya, ada data lab ya, ada data bor mesin atau NSPT, ada juga data sondir gitu ya. Nah, kemudian dalam tahapan pelaksanaan ya, khusus untuk tiang panjang sebenarnya bisa dilakukan juga perkiraan daya dukungnya ya, perkiraan daya dukung bisa dilakukan ini ya pakai rumus-rumus dinamik ya. Tapi biasanya pada saat pembangunan ya, pada saat pembangunan bisa dilakukan juga perhitungannya ya. Misalkan kira-kira berapa sih realnya daya dukung tiang panjang yang di lapangan gitu ya, selagi dipancang gitu ya, sampai selesai. Sudah selesai, dihitung berapa daya dukungnya. Ini bisa dilakukan perhitungan dengan metode beberapa Janbu atau yang lainnya ya. Oke, untuk tahapan apabila sudah terpasang ya, tiang panjang maupun bore pile ya, terutama banyakkan bore pile sih ya, ada loading test ya. Nah ini ya pada saat setelah pembangunan ya, tentu saja di loading test. Nah loading test ini nanti saya berikan filenya ya ini ya. Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk metode test lab kemarin kan sudah diterangkan ya. Kemudian untuk SPT mungkin dari PPT ini Anda bisa gunakan lebih teliti pakai PPT ini boleh saja ya. Untuk metode yang SPT ya. Halo, ada pertanyaan? Belum. Jadi ini ada tahapannya. Pada tahap desain itu metodenya yang kita gunakan metode statik, terdiri dari metode lab ya, gamma berapa, C-nya berapa, P-nya berapa. Kemudian bisa juga menggunakan data NSPT yaitu bor mesin. Biasanya bor mesin itu lengkap datanya ya. Kita ada rumus tersendiri. Nanti di buku ini di diktat ini lebih jelas ya. Kemudian menggunakan data sondir juga boleh ya, di mana ada nilai QC dan CHP yang kita akan bisa kita hitung. Itu pada tahap desain. Nah, kalau pelaksanaan di lapangan ya itu pakai metode dinamik, kita bisa memperkirakan juga daya dukungnya ya.
yang sudah terpasang juga bisa di loading test, karena loading test biasanya merupakan syarat tendernya ya, harus di loading test. Nah, nanti di loading test akan muncul bebannya berapa, penurunannya berapa gitu. Jadi di sini ada penurunan WS bebannya. Jadi dengan beban berapa, dicatat penurunannya berapa, kemudian dibuat grafik sedemikian rupa kita baru kita bisa analisa daya dukungnya sebenarnya berapa. Biasanya tes beban itu untuk metode yang statik, tes beban itu ada dua ya, metode statik sama metode dinamis, ada dua ya tes beban ya. Untuk pelaksanaan tes beban nanti akan saya kirim juga PPT-nya ya. Tapi mungkin nanti kita fokus ke ya perhitungan-perhitungan. Pendukungnya adalah tadi PPT untuk tes beban bagaimana gitu ya. Perhitungan tes beban juga ada contohnya, nanti saya berikan ya. Tapi kita lebih fokus ke tahap ini sebenarnya, ke tahap yang desain ini ya, kita lebih fokus ke sini sebenarnya ya. Nah, kalau ini sebagai pengetahuan pendukung, Anda bisa lihat file-file atau PPT yang akan dikirim juga ya. Jadi kontraktor di lapangan bisa minta hitungkan ke konsultan atau siapa, atau dia bisa menghitung sendiri, silakan ya. Data pemancangannya, berat pemukul hammernya berapa, tinggi hammernya berapa, jenis alatnya apa, penurunan, catatan penurunannya bagaimana, perpukulan terakhir ya, pukulan-pukulan terakhir ini yang dilihat ya. Udah mendekati akhir dari pemancangan, dicek penurunan sama ininya berapa. Jadi udah dekati berhentinya pemancangan, ada tanda-tandanya ya. Oh ini sudah mau berhenti, dicatat di situ berapa kali penurunan ya. Dan kita analisa pakai rumus berapa daya dukungnya perkiraan di lapangan ya. Oke, metode statik ini ya, metode statik itu pakai data lab ini ya, lewat sudah pernah kemarin ya. Cara-caranya bersama ini dengan rumus ini ya. Tinggal Anda pakai rumus apa, Kempton atau rumus yang mana gitu ya, monggo aja ya. Kemudian ini namanya ya, katanya. Kemudian ini ada keterangan kalau ada dicor di tempat bagaimana ada koreksinya ya. Kemudian ini ada cara perhitungannya, Anda bisa lihat atau sesuaikan dengan PPT sebelumnya, mangga aja ya. Kemudian dari sini, nah yang mungkin bisa ditambahkan untuk lebih clear, lebih itu, di samping rumus-rumus yang ada di PPT sebelumnya, Anda juga bisa menggunakan rumus-rumus ini ya. Jadi untuk tanah yang pasir, rumusnya ini gitu ya. Untuk tanah lano, rumusnya ini gitu ya. Untuk tanah lempung, rumusnya ini. Dimana kita lihat untuk N lebih besar dari 15, rumusnya di kanan ini. Untuk yang N kurang dari 15, rumusnya di bawah ini ya. Kita masukkan ke atas ini. Ya PB-nya ya, PB-nya berapa? IB adalah AB kali PB. Jadi silakan Anda boleh pakai rumus ini ya. Selain rumus-rumus yang di PPT sebelumnya silakan ya. Tapi kalau ini dipandang lebih praktis, silakan pakai rumus yang ada di sini ya. Halo, masih bisa diikuti ini? Untuk tugas besarnya kan saya minta pakai data SPT ya. Anda
gunakan pakai rumus-rumus ini silakan ya, atau rumus dari PPT sebelumnya silakan ya, tapi dikasih keterangan ya, pakai metode apa, Meyerhof atau metode yang lainnya ya. Nah, untuk yang lain menggunakan data ini contoh ada ya, contohnya ada, silakan ya. Kemudian untuk menggunakan data sondir ini ya. Kemarin secara sepintas sudah saya kasih keterangan bahwa atau penjelasan yaitu Q1 QS dengan QB, nah QB-nya adalah QC kali AB ya. Kemudian JHP kali diameter lingkaran ini ya, diameter atau keliling ya, keliling lingkaran atau keliling kotak kalau bentuknya kotak. Nah, dibagi dengan 5, kalau untuk saya dukung ujungnya dibagi dengan 3 ya. Ini biasanya ini saya kasih tugas ini biasanya, tapi kemarin waktunya agak mepet-mepet ya, ada workshop ada apa, jadi malah untuk sondir malah belum ada tugas, tapi sepintas mudah ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ada contohnya. Kemudian kalau dikasih data, Anda bisa langsung mengerjakannya ya. Ini ya. Nah, untuk di lapangan, Anda bisa menggunakan metode-metode yang ada di sini. Ya. Jadi pakai metode di sini ada metode apa? ENR gitu ya. Metode ENR bagaimana? Ini hanya kita perkenalkan ya. Tapi secara mendalam kayaknya sebagai pengembangan saja ya buat Anda. Ini bisa sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Oke, ini single hammer atau double hammer. Mungkin ini di kesempatan lain mungkin saya terangkan tentang ini ya, rumus-rumus ini. Tapi nanti saya fokus untuk menerangkan tentang ini ya, yang di sini ya, yang loading test ya. Yang di sini ya. Nah, ini karena di lapangan sering ini, nanti kita berikan filenya ya, akan saya terangkan kembali tentang cara hitung sama prosedur-prosedur di lapangan ya. Ada pertanyaan dari Anda? Ya, Anda kan sudah PKL, barangkali ada yang menyentuh hal-hal tentang yang panjang, tentang profile gitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Izin bertanya, Ya. tadi kan ada beberapa tipe tiang panjang, Pak. Nah, untuk yang Ya. tipe tiang panjang point bearing itu, apakah kapasitasnya itu sama dengan tiang panjang yang ujungnya itu datar gitu, Pak? Yang lancip sama yang datar gitu ya. Kan itu, Pak. Iya, Pak. Yang lancip, yang datar. Atau Betul, yang Pak. tadi diperbesar contohnya. Ya, lihat luasannya saja, luasan. Kita cenderung lebih, misalkan yang lancip, luasannya tetap aja cenderung yang seperempat pi d kuadrat juga. Ya, cenderung seperti itu. Hampir sama dengan yang ujungnya datar gitu ya. Di situ nampaknya hanya masalah untuk memancangnya biasanya, untuk memasukkan tiang panjang itu ke dalam tanah itu ya. Kalau dari sisi hitungan seperempat pi d kuadrat saja. Jelas menurut saya? Jawaban saya. Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi cenderung lebih untuk melaksanakan dari
elevasi 0 dipanjang, kalau ujungnya tidak runcing susah masuk ya. Ya kalau Iya, bore Pak. pile cenderung tidak lancip kalau bore pile ya, karena dibor dulu baru dicor, dia tidak lancip di bawah. Tapi luasannya tetap aja sejauh ini tetap 1/4 PD kuadrat biasanya. Nah, untuk Baik. bore pile yang diruncing, yang diperlebar ya hitung saja pelebarannya ya. Contoh ini ya. Biasanya ininya pelebarannya ya dihitung aja ujungnya ya. A-nya berarti A yang ujung ya. Berarti di bawahnya di underramming istilahnya ya, diperbesar pakai mata bor khusus ya. Jadi di ujung bisa diperbesar pakai mata bor khusus. Jadi kalau di atas 60 cm, di bawah 100 cm ya memungkinkan juga dengan alat modifikasi alat ya. Jadi tidak hanya lurus saja ya. Ada yang kalau lihat contoh soal ini kelihatan bawahnya lebih lebar ya. Iya, Pak. Nah, memungkinkan seperti itu kalau untuk bore pile biasanya ya. Dengan alat khusus di bawahnya bisa diperlebar ya. Di underramming itu, di rammingnya lebih besar lagi daripada diameter di atasnya ya. Berarti Berarti untuk tekanan ujung lebih baik ujungnya itu lebih besar diameternya dibandingkan. iya. Berarti IB-nya pakai diameter yang 100 ya. IS-nya pakai diameter yang 60 gitu ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira itu ya. Kelilingnya yang 60 kali L-nya itu untuk frictionnya. Untuk IB-nya cenderung ini diperbesar ya. Nah, teknik seperti ini juga memungkinkan ya. Diperbesar seperti itu. Tapi kebanyakan lurus ya. Nah, untuk loading test, bentar ya. Halo, terlihat ini? Terlihat, Pak. Oke, untuk hitungannya mungkin saya kirim nanti ya. Ini ya untuk file load test pakai tes ini hitungannya dilaksanakan bertahap ya. Ini kita contohkan ini gitu ya. Caranya dengan
SPM sedemikian rupa dikasih beban-beban ini ya, kemudian diberikan beban sampai biasanya biasanya 2 kali lipat ya. Bapak, Kali maaf, nggak kelihatan Nggak PPT-nya. terlihat. Oh, nggak kelihatan malah ya. Nggak terlihat ya. Bentar, atau saya keluarkan dulu ya. Oh, nggak. Juga nggak nampak ya. Bentar ya. Oh, nggak masalah juga ini. Bentar ya. Malah keluar tadi kok saya cari-cari filenya malah nggak muncul. Kenapa nggak muncul ya? Oke, saya kirim aja filenya ya. Mungkin diterangkan minggu depan aja ya untuk yang loading test ya. Iya, Pak. Ya ini nggak tahu ini di jendelanya nggak muncul. Di jendelanya nggak muncul padahal prosedurnya sama dengan tadi. Bentar ya, atau saya ulangi. Saya coba sekali lagi coba ya. Bentar ya. Loading test. Kemana?
Kenapa nggak mau? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ini intinya ada loading test gitu ya. Ini dari buku berarti hitungannya saja ya bahwa akan caranya seperti ini. Nanti ada keterangan lebih lanjut ya. Dibebani dengan beban-beban ini itu yang ini file yang dites ya, kemudian dikasih beban statik ya, beban statik. Berapa bebannya? Ini ya bertahap. Yang ini berapa sampai berapa gitu ya. Sampai sekitar kalau lihat tonnya sampai 250 ton ini ya. Oke. Ini beban sedemikian rupa kita hitung settlementnya berapa, kita bisa hitung kapasitas dari yang panjangnya kita bisa hitung. Jadi seperti itu kita dari tabel ini pada saat penurunan terakhir ya, penurunan terakhir ini berapa kita catat sedemikian rupa, kita masukkan grafik sedemikian rupa ya, tipenya berapa gitu ya. Kemudian kita bisa hitung ya, kita bisa hitung bahwa allowable payload-nya adalah 200 ton ya, 200 ton, di mana kita ambil dari yang penurunan net settlement 0,772 in ya, 0,72 in maksimum ya. Kita ambil faktor keamanannya 2, kita dapatkan 100 ton. Ini contoh hitungannya. Kalau prosedur pelaksanaannya nanti saya kira minggu depan ya saya terangkan ya prosedur pelaksanaannya ya dari PPT yang lain ya. Ini contoh perhitungan saja. Saya ambil dari Kernika gitu ya. Nah ini contoh lagi gitu ya. Ini 75 ton misalkan ya. Ada contoh lagi, ada 2 contoh ini ya. Ya untuk sementara contoh perhitungannya saya kirim ya. Untuk minggu depan baru file PPT metode statik. Yang barusan adalah metode statik ya. Untuk pelaksanaannya nanti metode statik sama dinamik saya sampaikan minggu depan ya. Halo, masih bisa ngikuti? Bisa, Pak. Oke. Sementara hari ini sampai di sini saja dulu ya. Untuk minggu depan loading test berupa metode statik yang seperti contoh yang barusan ditampilkan ya. Nah, kemudian ada juga metode dinamik akan saya bahas secara umum nanti ya di minggu depan ya, pakai PPT yang lainnya. Oke, sementara hari ini kalau nggak ada pertanyaan barangkali? Izin bertanya, Pak, Ya, mengenai tugas besar, Pak. Kalau tugas ya. besar itu outputnya itu jadi apa saja, Pak ya? Apakah kapasitasnya, terus kayak apa kedalamannya, terus diameternya, atau apa saja Pak output? Oh iya, outputnya kan Anda rancang kedalamannya sampai kedalaman berapa sesuai dengan data SPT-nya ya. Kemudian Anda rancang
diameternya berapa, terus saya diameter, kemudian daya dukungnya dihitung ya. Baik, Oke, kalau satu tiang nggak cukup, berarti pakai grup ya. Kemudian dihitung juga settlementnya gitu ya. baik Pak. Untuk pembebanan perkirakan saja dulu ya, seperti yang pernah saya terangkan ya. Tapi dengan metode yang ya masuk akal gitu ya. Baik Pak. Berarti untuk datanya itu yang kemarin Pak, yang sudah dikasih. Terus untuk yang misalnya ada data lain yang belum ditentukan itu kita tentukan sendiri Pak. Boleh, Atau boleh ya. Ya seperti data SPT-nya kalau Anda punya sendiri silakan gitu ya. Data yang lain yang belum ada asumsi sendiri aja ya. oke, baik Pak. Ya misalkan tinggi balok berapa, kolomnya berapa gitu ya. Silakan aja diperkirakannya. Atau dirembuk dulu perkiraan bersama tentang kolomnya diameter berapa, B sama L-nya berapa, kemudian baloknya berapa, baru pembebanannya bagaimana gitu ya. Di setiap yang tengah sama pinggir kan berbeda ya. Iya Pak. Ya biar mudah saya kira ya. Kalau soal dimensi Anda tentukan dulu rembukan dulu sama yang lain nggak apa-apa untuk dimensi ya. Baik Pak. Iya ya. Kalau datanya sudah ada data SPT-nya. Untuk datanya sendiri masih mencari Pak. Ini SPT. Ya ya ya. Kalau kepepetnya ya kalau dari kontraktor biasanya lengkap biasanya ya. Ya kepepetnya nanti ke saya juga bisa gitu ya, apa yang bisa dibantu lagi gitu ya. Baik Pak. Oke, sementara ada foto bersama nggak kira-kira ini? Ini ada yang nggak hadir juga ya, 25 hadir. Mau foto atau nggak usah? Karena intinya sih kita lebih ke banyak luring ya, daringnya udah dianggap lewat sih. Tapi kalau mau foto ya silakan, mau foto bersama silakan di komando. Sebelum kita akhiri, ya saya kelihatan jelas nggak ya? Saya misalnya di atas ini di lantai 2. Ada yang belum ini on cam udah semua. Silakan pakai aba-aba barangkali. Ya, ya, ya saya sampaikan terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Terima kasih banyak.
Ya, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.